kemampuan supernatural itu jatuh kepada papa saya. Tetapi ternyata jatuhnya ke saya dan orang pintar itu menyarankan untuk saya mengambil puasa. Merasa tertarik dengan tawaran itu, Lala, seorang remaja yang tidak pernah peduli dengan dunia gaib, memutuskan untuk mencobanya. Pagi hari, esokan harinya, saya langsung bertemu dengan eyang saya yang sudah meninggal. Bukan hanya itu, hari demi hari, kesaktian Lala bertambah-tambah. Sampai akhirnya saya juga bisa mengambil barang tanpa menyentuhnya. Terus saya juga mulai punya kemampuan untuk menyembuhkan orang. Satu malam yang menentukan, sosok pria misterius muncul di dalam kamar Lala yang terkunci. Dan dia langsung melamar saya untuk menjadi permaisuri. Dia bilangnya permaisuri. Dia bilangnya ratu. Dan dia menawarkan kekayaan kepada saya. Sejak Lala menolak tawaran itu, kejadian-kejadian yang mengerikan ia alami hampir setiap hari. Di dalam kelas, seringkali iblis menguasainya. Kadang dia masuk ke saya untuk membenturkan tubuh saya ke tembok. Roh jahat mencengkeram kehidupan Lala semakin dalam. Iblis itu masuk ke tubuh saya dan dia keluar lagi. Saya sadar, kenapa kok gelap gitu. Sampai akhirnya saya sadar bahwa wah, saya udah nggak bisa lihat lagi, dan itu saya sangat stres. Bukan hanya buta, tetapi juga bisu. Saya seperti dicekek. Leher saya, tangan yang besar, dicekek. Leher saya kuat sekali. Saya merasa bahwa saya mau bunuh diri. Saya malu, saya kesepian, masa depan saya hancur. Saya tuh hanya bilang begini, Tuhan, saya tahu anak saya lahir sempurna, dan saya percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Pasti ada akhirnya. Tiba-tiba ada yang ambil tangan saya, terus ditulis, "Ini Mama." Tapi akhirnya saya bisa menangkap dengan jelas bahwa kalimat yang ditulis oleh ibu saya adalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Yesus sayang sama Lala. Ketika saya tahu itu, saya langsung menangis. Seperti baru bangun tidur yang menahun, Lala mulai dipulihkan setahap demi setahap. Itu tangan saya masukin ke telinga dia, lalu saya berdoa dalam nama Yesus, roh tuli keluar. Lala, hitung ada berapa kali? Saya tepuk. 3. Dalam diri saya, dalam hati saya, dalam nama Yesus aku bisa berbicara. Dan saya seperti mendorong. Ya, Jesus. Setelah itu saya mulai bisa berbicara, saya bisa mendengar. Saya mulai melihat bukan warna gelap lagi, tapi udah warna yang lain. Saya bisa melihat. Makan dulu yuk sebelum pulang. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan harapan ini, suatu peristiwa yang mengerikan menanti Lala. Secara mengejutkan, Lala menemukan dirinya di tempat lain. Mungkin kamu lupa sama saya, tapi hari ini kamu akan saya jadikan permaisuri. Pada waktu iblis mulai menjamah tubuhnya, Lala mendengar suara yang mendesak dalam hatinya. Sebut nama Yesus. Saya dalam hati saya bilang, Yesus. Walaupun saya lupa sama Engkau, tapi saya percaya Engkau tidak pernah lupa sama saya. Saya tiba-tiba bisa mengedipkan mata. Saat itu juga, Lala menemukan dirinya di pinggir jalan. Hah? Ini di mana? Ini di mana? Dalam keadaannya yang sangat letih, Lala akhirnya menemukan keluarganya. Di depan saya ada
seorang laki-laki. Tiba-tiba pria yang di depan saya, dia bilang gini, "Anakku, aku mengasihi engkau." Dia buka tangannya. Lalu dia bilang sama saya, "Lala, ikuti aku berdoa." Tidak disangka, tiba-tiba roh jahat kembali menyiksa tubuh Lala. Kesakitan lagi, perutnya yang dipukul ya. Tapi tangan yang kiri tetap dipegang oleh Tuhan. Saya bisa dengar dengan jelas pertanyaan Tuhan. Dia bilang, "Percayakah engkau kepadaku?" Lalu saya katakan, "Saya mau percaya asalkan saya sembuh dulu." Tuhan tanya lagi. Saya jawab yang sama. Tuhan tanya sekali lagi. Saya jawab juga dengan jawaban yang sama. Sampai akhirnya saya tidak sadarkan diri. Pada saat itu dengan suara lemah dia bilang, "Ya Yesus, Engkau anak Allah yang maha tinggi. Engkau adalah Mesias yang sudah mengalahkan kami 2000 tahun yang lalu." Suara seperti orang yang sudah tidak berdaya begitu. Setelah itu saya batuk deh. Kencang batuknya. Setelah terbatuk keras, Lala kembali sadar. Perasaan malu melingkupi pikiran Lala. Aku nggak mengerti kenapa. Aku di sini kenapa gitu. Malu karena aku sempat meragukan dia. Padahal dia Tuhan. Ketika aku bilang aku percaya Tuhan, aku percaya. Dia mendekatkan dirinya. Dia meletakkan tangannya. Dia mengusap seluruh wajahku. Dan saat itu juga, Lala menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Saya buka mata saya. Terus, entah bagaimana, tiba-tiba saya mengenal dengan jelas bahwa ini mama saya, itu papa saya dipulihkan. Betul-betul saya teriak, saya ingat segalanya. Ya, ada satu kata yang saya ingat, Ellen bilang gini, "Tante, selama ini berbulan-bulan kita berdoa. Kondisi saya itu seperti telur di ujung tanduk. Tapi Tuhan sanggup selamatkan. Karena Tuhan menyatakan dirinya. Dia jauh lebih besar kuasanya dibandingkan siapapun.